Pak Ustaz, ruhnya apa pulang bulan Ramadan? Pak Ustaz, saya mau ke kuburan suami saya, minta izin saya menikah. Ngapa pun ibu minta izin kayaknya? Ini luar biasa pula. Begitu dilantik, naik pangkat, langsung ke kuburan. Asik juga sekarang nih Pak. Karena alhamdulillah seluruhnya naik sekarang. Pangkat naik, beras naik, gula naik. Yang turun cuma satu. Ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Ada 3 hal yang kita persiapkan. Yang pertama yang tidak kalah penting itu ilmunya. Karena ulama mengatakan, "Man ya'budullaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsaru mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka sesungguhnya kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Yang kedua, tentunya yang tidak kalah penting tajdidut taubah, yakni senantiasa bertobat kepada Allah. Satu di antara cara bertobat itu, maka kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Bapak Ibu yang berbahagia, di dunia ini Allah menciptakan hewan, salah satunya untuk kita bisa belajar. Di lautan Atlantik dan Pasifik itu ada sebuah ikan yang mahal Pak. Ikan namanya ikan salmon. Ikan salmon ini ikan yang menetas di air tawar, tapi hidup dan besar nanti di air laut. Dia akan pergi ke daratan, ke air tawar, ke hulu sungai atau ke hilirnya, maka dia di situ bertelur. Tetapi menariknya, begitu dia sudah menetas kemudian menjadi anak ikan, berkembang 6 bulan di air tawar, setelah itu dia pergi ke laut. Allah berikan kekuasaan kepada mereka untuk menyesuaikan antara kulit mereka dengan daging mereka. Maka begitu mereka masuk ke lautan, maka tubuh mereka bisa menerima air asin. Setelah 6 sampai beberapa tahun di lautan, maka nanti dia akan pulang kampung. Dia pergi lagi ke tempat kelahirannya, kemudian disitulah dia akan bertelur. Kemudian setelah bertelur, seluruh induk ikan salmon itu pun akhirnya bunuh diri. Itulah hebatnya ikan salmon. Ada orang mengatakan ikan salmon itu ikan yang tidak pernah ketemu dengan induknya, tetapi dia tahu di mana tempat kelahiran. Maka mengapa dia kok sampai begitu mati? Peneliti-peneliti mengatakan bahwa sesungguhnya ikan salmon itu berenang untuk kembali ke kampung halamannya sejauh 1000 km. Energinya habis, sampai di situ dia kumpulkan telurnya, dia semai telurnya di bawah pasir. Untuk menutup telur itu dia kipaskan badan-badannya, yang pada akhirnya setelah itu pun dia pun mati. Subhanallah. Ikan salmon saja tahu tempat dia akan kembali. Sama dengan kupu-kupu yang beracun di Meksiko. Kupu-kupu yang hinggap dari kepompong kemudian menjadi kupu-kupu terbang di kemana-mana. Orang tidak akan mengganggunya. Hewan-hewan pun sulit untuk menikmatinya karena dia beracun. Tapi pada masanya dia akan kembali ke tempat asalnya, dan disitulah dia akan mati. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau hewan saja tahu tempat kematiannya, tempat kembalinya, semestinya kita lebih hebat daripada mereka. Bukankah Al-Quran itu mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernapas itu akan mati. Bahkan tidak sampai di situ, Rasulullah menjadikan kematian itu menjadi iktibar bagi mereka kita. Kafabil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Abu Hurairah dulu pernah mengatakan, aksiru zikra halimin ladzat, perbanyaklah oleh kalian hal-hal yang akan memutuskan kenikmatan. Apa itu memutuskan kenikmatan? Al-maut. Orang kalau sudah mati seluruhnya akan terputus. Kenikmatan dunia yang kita kejar akan kita tinggalkan. Anak yang tersayang, istri yang tercinta, selesai. Maka Duqa ketika mengatakan, barang siapa yang mengingat banyak kematian, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. 1, mereka bersegera bertobat karena sadar bahwa hidup itu akan mati, maka berhenti dari maksiat, kemudian mereka akan bertobat. Yang kedua yang dikatakan Ad-Duqa, orang yang tentunya ingat kematian, yang kedua dia akan memiliki semangat untuk beribadah. Nah, yang ketiga apa yang mereka lakukan? Mereka akan tumbuh rasa qanaah dalam diri. Tidak larut dengan dunia ini, Pak. Dunia ini kalau dipikirkan tak selesai-selesai. Mikirkan presiden dari dulu aja sampai sekarang belum selesai-selesai lagi. Siapa calegnya? Tidak usah dipikirkan, mabuk awak. Sebab pun siapapun presidennya, makan siang selama bulan Ramadan itu tidak pasti diadakan, Pak. Nah, subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia,
Maka dulu Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik?" Rasulullah ketika itu mengatakan khairun nas, dikatakan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Manil aqyas ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Kata Rasulullah, aksarum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang kedua, selain dia ingat banyak untuk kematian, dia adalah orang yang paling siap untuk mempersiapkan bekal menuju ke sana. Dan mati itu pedih, Bang. Pedih luar biasa. Ketika Ka'ab bin Akhbar pernah ditanya oleh Umar bin Khattab bagaimana rasanya mati, maka dia katakan seperti kayu yang berduri yang dimasukkan ke dalam kerongkongan, yang apabila dimasukkan maka dia akan menusuk saraf-saraf. Kalau ditarik sekencang-kencangnya bisa jadi duri itu yang tinggal atau saraf itu yang terbawa. Itulah kata Ka'ab bin Akhbar, ringannya seringan-ringannya mati. Maka mungkin Bapak pernah menengok orang-orang yang wafat, maaf, mata putih terbelalak ke atas, tangan menegang, kaki menegang, sementara napasnya naik turun. Orang-orang di sampingnya hanya bisa menatap dan berdoa agar Allah memberikan yang terbaik bagi dirinya, tapi tidak ada lagi setelah itu. Maka sesungguhnya akan menjadi pelajaran bagi kita, sehingga timbul nanti semangat minimal begitu menjelang Ramadan, nanti semangatnya luar biasa. Coba lihat bagaimana solat tarawihnya sahabat-sahabat dulu, nggak sebanding dengan kita, subhanallah. Dari sisi penampilan saja luar biasa, Pak. Bapak kalau baca yang namanya Imam Abu Hanifah, setiap solat malam bajunya pasti baru, Pak. Awak ada 7 tahun nak dikasih calik, nak jadi baju-baju baru, sarung-sarung calik ini nampak. Subhanallah, apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah, kalau dia solat malam dia pakai baju baru. Ketika ditanya apa ucapannya, menghadap manusia saja pakai rapi, masa menghadap Allah sebegini rupa? Itu Imam Abu Hanifah, enggak masuk zaman kita, Pak. Ketika zaman Nabi salat tarawih itu cuma 3, sampai nanti ketika masanya Abu Bakar As-Siddiq muncul salat tarawih itu ketika zaman Umar. Maka Umar mengatakan inilah sebaik-baiknya bid'ah. Tapi Umar siapa yang ditunjuknya sebagai imamnya? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab memimpin itu setelah salat Isya. Tapi kalau kita tanyakan berapa rakaat, berapa ayat yang dibaca oleh Ka'ab begitu jadi imam, maka kadang-kadang Ubay bin Ka'ab menjadi imam, 1 rakaat itu 100 ayat. Kira-kira dibuat muhajir ini naik asal murid sedoba. Subhanallah. Itulah hebatnya, Pak. Maka subhanallah disebutlah salat tarawih, karena tarawih itu kan memang santai, Pak. Tapi mengapa kok sahabat dulu enak, Pak? Ekonominya nggak seperti kita, kehidupannya jauh dari fasilitas, tapi ibadahnya nyaman karena mereka bertemu dan menikmati ibadah. Kita ini tak bisa menikmati. Saya yakin Bapak pernah jatuh cinta, mungkin tak? Bapak pernah nengok orang jarang ketemu cucu, sekali ketemu cucu itu dipeluk lama kali. Banyak cerita cucu pun enak di atas datuk, berjam-jam nggak capek dia. Mengapa? Karena dia mencintai cucunya. Subhanallah. Tapi kalau orang enggak dengan orang lain, sebentar dia pergi. Maka ketika orang berkomunikasi dengan Allah, dia berhalwat, berduaan dengan Allah, maka wajar dulu kalau pada akhirnya mereka menikmati Ramadan itu dengan indah. Maka ada orang mengatakan bulan Ramadan itu bulan jihad. Jihad di siang harinya berpuasa, jihad di malam harinya salat tarawih, Pak. Maka subhanallah. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita hari ini, imamnya terintimidasi oleh jemaah, Pak. Wah, kalau jadi imam jangan lama-lama, betul tak? Akibatnya, Pak, yang ngaturnya bukan imam, yang ngaturnya jemaah. Subhanallah. Maka kembali kepada tadi, untuk itu apa? Harus banyak ingat kematian. Nah, dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Tengok kuburan. Dengan menengoknya atau kita pergi menengok orang mati, kita sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Maka selalu dikatakan tadi,
kullu nafsin za'iqatul maut, yang hebat mati, yang berpangkat meninggal, yang terkenal luar biasa. Bapak mungkin mendengarkan hari ini orang terkaya Inggris, orang Yahudi itu meninggal dunia. Inilah Junior Becks namanya. Dia adalah seorang pemilik bankir yang dulu pernah mengusulkan ke Ratu Elizabeth untuk menyerahkan Palestina kepada Israel, dan dia meninggal. Dia dikatakan memiliki dinasti kekuasaan ekonomi yang luar biasa di Inggris, dan ini keturunan yang sekian banyak lagi mati, Pak. Subhanallah, kalau orang kaya mati, apalagi kita yang miskin, Pak. Subhanallah, kalau sudah selesai. Nah, yang kedua, menikmati pemberian nikmat kesehatan dan kesempatan agar bisa kita pergunakan untuk ibadah. Ada orang yang ada kesempatan tapi tak sehat, ada orang yang sehat tapi tidak memiliki kesempatan. Bapak mungkin tinggal di dekat-dekat orang yang sibuk, begitu kita pulang subuh dia sudah bekerja, begitu ingin pergi salat maghrib dia baru pulang. Maka kadang-kadang Islam itu menyuruh kita salah satunya untuk menengok orang sakit itu agar kita sadar bahwa sehat itu mahal. Soal saya ahad dulu jalan ke seorang jemaah ke Jalan Duyung sana di areal Ustadz Mustafa, ada jemaah masjid. Saya dengar dulu dia sakit sedang. Apa sakit, Pak? Mata saya ini mau keluar rasanya, Pak Ustaz. Mengapa? Tidak tahu juga. Udah berobat, udah bolak-balik saya, Pak Ustaz. Melaka Pekanbaru, Melaka, bolak-balik. Terakhir saya berobat saja di Pekanbaru, karena beberapa kali ke sana dengan biaya yang cukup tinggi untuk pulang perginya, tetapi apa yang diharapkan Allah belum takdir untuk sembuh. Saya katakan apa rasanya? Masya Allah, Pak Ustaz, sakitnya luar biasa. Apa penyebabnya saya pun tak tahu, tapi ada indikasi bahwa di belakang mata itu ada yang namanya tumor yang membuatnya sakit. Jadi mata saya itu disuntik, Pak Ustaz, untuk menghilangkan rasa sakit, bukan untuk menyembuhkan. Saya cerita luar biasa, dengarkan saja. Ibu masuk pasir aja sakit, apalagi disuntik. Setelah berjalan waktu, Pak Ustaz, karena bolak-balik rumah sakit yang terus saya tergantung kepada obat. Setelah itu saya pun disuruh oleh kawan untuk hijamah, bekam, Pak. Dibekam dari sini, Pak Ustaz. Di mana bekamnya, Pak? Di Sungai Pakar. Jauh pula, Pak, dari Pekanbaru ke Sungai Pakar. Dengan takdir Allah, Pak Ustaz, itu sehat dengan izin Allah. Sakit yang saya rasakan itu sembuh. Walaupun melihatnya tidak seperti dulu karena mata yang sakit itu sebelah kanan, walaupun mungkin tidak akan bisa melihat sebagaimana dahulu, paling tidak rasa sakit yang saya rasakan hari ini sudah mulai hilang. Ditengok lagi, Pak Ustaz, dibawa lagi ke Melaka, apakah masih ada penyakit yang menghalang? Dengan izin Allah, dokter mengatakan sakitnya atau ada daging yang tumbuh di belakang balik mata itu sudah hilang. Maka ini juga pelajaran, Pak, bahwa maaf kalau Allah mengambil harta kita kan tidak payah. Kalau dibuat sakit habis loh. Tapi seminggu berikutnya dia sakit lagi, Pak. Saya bawa orang rumah kita cari pisang, menurut saya masih sakit itu juga atau sakit biasa. Saya sampai ke rumahnya tergeletak di atas kasur. Maaf Pak Ustaz, masuk saja dalam kamarnya, karena bapak nggak mungkin lagi dia dikeluarkan. Saya tanya apa? Ini pinggang ke bawah nggak bisa bergerak dan tidak ada rasa, Pak Ustaz. Sakit mata kemarin sudah sembuh, Pak Ustaz. Ini kemarin tensinya 180, dibawa ke rumah sakit yang ada di Panam Aulia. Kemudian dokter katakan dia tidak stroke, tetapi dari hasil ronsen bahwa Pak Ustaz tulang rusuknya pada patah. Dari tulang rusuk itu membuatkan urat saraf itu mungkin terputus dan akibatnya pinggang ke bawah tak bergerak. Bapak jatuh? Enggak. Jadi kok patah begitu? Itulah kami tak ngerti. Itulah hidup Bapak Ibu yang berbahagia. Maka maaf kalau kita cerita fasilitas masjid ini. Masjid ini kan punya Allah, tapi kita punya operasionalnya. Tapi Allah menitipkan harta itu kan sama Bapak Ibu.
Sebagiannya Allah titipkan agar kita bersedekah kan, nanti dia menjadi investasi di akhirat. Ketika kita tidak mau mengeluarkan atau ketika bahir lantas Allah mengambilnya, apa jadinya Bang? Subhanallah. Maka sadar sehat itu mahal. Maka betullah ketika Nabi mengatakan nikmatani ma'budun fihi katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh manusia. Pertama masa sehat, yang kedua masa kosong. Subhanallah. Berapa banyak orang, Pak Ustaz saya nggak bisa ke masjid, saya masih sibuk dengan tugas saya. Oke lah, nanti kalau sudah saya pensiun Pak Ustaz, saya akan ke masjid. Rupanya sebelum pensiun, dah pensiun berubah pula perangai. Pak Ustaz, rasanya kalau tak bekerja rasanya tak enak badan Pak Ustaz, maka saya buat kebun Pak Ustaz, melihara ayam. Lah melihara ayam lo kerjanya Pak, bila kan beribadah lagi Pak? Tadi katanya sudah pensiun, kini daripada kesibukan nanti datang penyakit, berjamaah ada juga ayam di kebun. Sampai kapan Pak? Maka subhanallah, disitulah sesungguhnya kita disuruh oleh Allah sesekali tengoklah kuburan itu. Tadi ayat yang kita katakan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernapas itu pasti dia akan mati, dan kami hanya menyempurnakan amal kalian nanti pada hari kiamat. Maka dunia ini darul amal, akhirat itu darul hisab. Di dunia ini kita berbuat, di akhirat nanti kita hitung-hitungan. Maka jangan hitung-hitungan dari ini. Maka Nabi mengatakan aksiru zikra halimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingatkan kematian, maka sesungguhnya itu akan mengingatkan, kunjungi kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Maka kalau dikatakan apa hukum ziarah kubur, ya boleh, amalan yang dianjurkan selama sesuai dengan sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fadzuruha. Dahulu kata Rasulullah, saya melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang tengoklah. Tapi kadang-kadang ada juga di masyarakat itu, ya Pak Ustaz, ruhnya apa pulang bulan Ramadan? Tak tahu juga saya Pak. Kalau dulu mungkin ruh itu kan memang ada hadisnya, tapi hadis itu terjadi ikhtilaf pada sanadnya. Karena sebagian mengatakan sanad tentang ruh itu pulang menjelang Ramadan itu dianggap dhaif. Tapi kalau sekarang payah juga Pak, ruh itu pulangnya ke mana? Rumahnya lah dijual, di anaknya dibuat ruko di Cina. Kok salah masuk ruh juga kan? Kok rasanya tidak rumah awak baliknya balik kan? Nah, subhanallah. Maka tapi ada ruh pulang, ada ketika kita mengucapkan salam lewat kuburan. Kata Nabi, kalau kalian lewat di kuburan maka ucapkanlah salam, maka dia akan menjawab salam kita. Tapi suaranya tak terdengar. Kalau ibu masuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli diyar, lantas ada yang menjawab, itu hati-hati juga lah. Nah subhanallah. Maka maaf, tetapi para ulama memang berbeda pendapat ketika perempuan yang ziarah kubur. Ada mengatakan hukumnya makruh, ada mubah, bahkan ada jatuh ke dalam haram. Tetapi keumuman ayat kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazurwa, dahulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang zahirlah. Kapan kuburan itu dilarang? Ketika iman tak kuat, nanti orang malah jatuh ke dalam syirik, minta-minta. Subhanallah. Ini kadang-kadang kan aneh juga Pak di negara kita. Menjelang pemilu, si anu tu datang ke kuburan emaknya minta doa restu. Ngapa pula minta? Orang mati Pak. Jadi kadang-kadang sampai di kurun mak, dia nak mencalon-calon gubernur ke mak, izinkan ya mak. Untung maknya tak balas, duit dia nak datang ke rumah dia, kini datang pula kan. Subhanallah. Jadi kadang-kadang memang aneh. Ada ibu tu dah lama menjanda Pak, dapat dia suami, Pak Ustaz saya mau ke kuburan suami saya, minta izin saya menikah. Ngapa pula ibu minta izin kayaknya, sedangkan ibu tidak diizinkan, itu apa boleh mati. Ya kalau tak nikah, nikahlah, jangan pula cerita-cerita kuburan. Nanti nampak sama orang dibilang ibu caleg yang gagal ibunya. Bang, saya nampaknya tidak tahan hidup sendiri tu bang, dah lama bang pergi, anak-anak pun jauh, izinkan ya bang saya menikah. Tu pulang, apa kata tetangga, aku caleg gagal gitu. Maka subhanallah, tidak usah minta yang aneh-aneh ke kuburan. Maka ziarah kubur itu hikmahnya apa? Cuma dua Pak. Pertama untuk kita, yang kedua untuk yang mati. Untuk kita apa? Sadar kalau kita ini akan mati. Usia sudah mulai berkurang, kekuatan fisik sudah tidak lama. Maka dulu Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu mengantarkan ke kuburan
injakkan kakimu di atas tanah, yakinlah satu saat kamu akan dikuburkan di bawah itu. Maka kalau bapak pergi ke kuburan kita yang dikelola Bang Ujang itu, sampai ke situ, satu saat kita akan di situ, Pak. Ini kan masalah ganti, Pak, berdasarkan nomor antrian. Siapa yang dulu? Di situlah. Maka Nabi mengatakan, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Apa intinya? Karena sesungguhnya itulah yang akan kita lihat. Dan Nabi pernah melakukan ziarah kubur ketika pulang dari Haji Wada. Pulang dari Haji Wada, Nabi pergi ke Uhud. Uhud itu tempat syuhadanya Uhud yang kalah ketika perang di tahun ketiga Hijriah itu, termasuk pamannya Ja'far bin Abu Thalib. Nabi pergi ke situ, Pak. Kemudian Nabi bicara, hai kawan-kawanku, kalau Nabi wajar saja, Pak, dia Rasul, dia bicara, dia ngerti yang gaib. Kalau kita tidak usah bicara lagi, apalagi yang aneh-aneh. Subhanallah. Tapi maaf, setelah itu apa dikatakan? Inna Nabi kana yakhruju ilal Baqi. Di malam harinya Nabi pergi ke Baqi. Nampak oleh Aisyah bertanya, fas'alathu Aisyah an dzalik. Kemudian Aisyah bertanya apa yang dilakukan Nabi. Apa kata Nabi? Inni umirtu ad'u lahu. Sesungguhnya Allah menyuruh saya untuk mendoakan mereka. Jadi subhanallah, pertama kalau kita ke kuburan itu memandang diri kita lah, bahwa kita ini akan wafat. Dulu sehat, sekarang sudah tak kuat. Masya Allah. Coba lihat fisik kita ni, Pak. Masya Allah. Kita kadang-kadang bukan makanannya yang tak lezat, tapi memang organ tubuh kita yang sudah mulai sekarat. Ada orang mengatakan kacang-kacang itu tak baik bagi orang tua. Bukan kacang itu tak baik, kan? Ginjal itu betul yang bermasalah. Kadang-kadang cobalah Bapak, kita batuk. Anak muda tu batuk, bunyikan darbot Honda. Awak bunyi auto kurang aki. Anak itu kan tak lama tu dia, Pak. Subhanallah. Pantangannya kena debu, batuk. Subhanallah. Pokoknya nengok orang punya piti, awak naik tensi. Itu kan tak lama tu lah. Subhanallah. Apa yang dipertahankan lagi? Subhanallah. Kekuatan fisik tu, ya Allah. Dulu subhanallah, waktu muda minum asal makan es batu tu, tak pakai air, langsung es batu tu dilulu je, Pak. Kini karena ibat es tu aja lah, sakit ikut rezeki itu tak bisa, Pak Ustaz. Keinginan nado, tapi kalau kanai subhanallah, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang parah lah, joleh batuknya merokok juga. Cuma risiko tak ada merokok tau. Entah kau ekor lah makan lontong, tak tahu dia baru ucap. Jadi dah masa jika tak ada merokok. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang keadaan kita. Wah, akan sampai. Kemudian apa? Kalau kita ziarah kubur, karena sesungguhnya kalau dikaji, tak ada hubungannya antara ziarah kubur itu dengan puasa. Tapi memang menjadi adat yang menjadi legitimasi ketika menjelang Ramadan, banyak orang ziarah kubur, Pak. Kalau di Jawa Barat berbeda, malah habis Idul Fitri itu, Pak, habis sholat orang ke kuburan. Kalau sekarang lain pula, ingin mencalon gubernur ke kuburan. Ini luar biasa pula. Begitu dilantik naik pangkat langsung ke kuburan. Asik juga sekarang nih, Pak. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah seluruhnya naik sekarang. Pangkat naik, beras naik, gula naik. Yang turun cuma satu, harga diri, Pak. Yang lain sudah pada naik. Maka subhanallah, apa hendaknya mengikuti tujuan. Apa tujuan kita tadi? Bahwa ziarah kubur itu tujuannya hanya dua tadi. Untuk pelajaran bagi kita. Yang kedua, mendoakan orang yang mati. Mereka yang akan pergi, subhanallah. Yang pergi itu dah banyak pahalanya. Kita yang hidup ni wallahu a'lam. Maka bersyukurlah kalau ada orang-orang tua kita dulu yang sudah mewakafkan tanah, membeli tanah di luar masjid yang luar biasa. Belum lagi yang di sana ni, masjid lama kita itu dibangun oleh orang-orang tua. Sudah itu ada generasi berikutnya membuat masjid dengan lapangan yang begitu luas, banyak aktivitas dilakukan. Itu pahala mereka kan luar biasa, Pak. Kita tinggal hanya memperbaiki yang ada, mempertahankan yang sudah bagus. Itu tugas kita. Mereka yang tua-tua dulu, Masya Allah, tidak tanggung-tanggung, hebat.
luar biasa. Nah, yang kedua apa? Tidak melakukan safar untuk hal-hal yang tersebut. Maka dikatakan dalam hadis itu la tasyukburri rohalu illa salasatil masajid. Tidaklah, janganlah kamu melakukan perjalanan jauh kecuali terhadap 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Pertama yang disuruh kita tur atau healing, 1 Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabi, yang ketiga Masjid Aqsa. Yang paling menderita itu hari ini, kalau Masjidil Haram luar biasa, kunjungannya luar biasa, bahkan umroh hampir seperti haji. Haji tahun ini juga alhamdulillah, walaupun sedikit pemerintah membuat kebijakan. Kalau dulu bayar dulu ongkos haji baru tes kesehatan, sekarang dibalik, tes kesehatan dulu baru bayar. Jadi sekarang jemaah itu harus tes. Rata-rata penyakit calon jemaah haji itu 2, 1 tensi, yang kedua gula. Jadi jemaah itu mengeluh, ini harus dibayar, tapi namanya periksa dulu Pak, untuk mendapatkan istilah sekarang istita'ah namanya. Jadi kalau tidak keluar rekomendasi kesehatannya, maka dia belum tentu bisa naik haji. Maka saya katakan jemaah, apa Bu, dari Pak Ustaz keluar kesehatan saya belum keluar, mengapa tensi naik? Yang kedua ada mengatakan gula saya tinggi. Yang tadi waktu periksa tensinya 150, karena kata dokter ibu belum bisa direkomendasi untuk haji, pulang dari situ jadi 170 nih. Itulah yang kesulitan sekarang Pak. Kalau dulu kan tidak, kita naik haji bayar dulu, begitu mau berangkat baru periksa. Sekarang dibalik Pak, periksa dulu, kalau sudah keluar dari rumah sakit bahwa ibu ini layak untuk pergi baru bisa bayar. Maka mengapa demikian? Mungkin pemerintah tidak mau ngambil risiko, karena biaya untuk merawat orang itu mungkin mahal, walaupun maaf masalah mati urusan nanti. Maka subhanallah, banyak tetangga itu ada yang makan obat tensi, begitu naik langsung turun, begitu gula langsung drop, masalah juga. Maka masjid yang sulit itu sekarang Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang ada di Yerusalem, perebutan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Muslim yang ada di Palestina, karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa ibu kota mereka adalah Yerusalem. Dan itu hari ini memasuki bulan ke-5 dalam peperangan Pak. Sudah syahid, sudah dibantai oleh Israel itu lebih kurang 30.000 orang. Tidak ada kebijakan dunia. Maka dunia hari ini tidak seperti dulu. Dulu akan ada yang namanya orang-orang yang akan memberikan tanggapan. Sekarang kan memiliki hak veto, sehingga kebijakan apapun yang akan dilakukan oleh PBB tidak bernilai di mata Amerika Serikat. Yang penting bagi Amerika Serikat, apapun yang dilakukan oleh Israel itu sah-sah saja. Maka sekarang Israel marahnya ke Rusia, karena Rusia memberikan fasilitas pertemuan 3 kelompok, minimal ada 2 kelompok besar, Hamas dengan Al-Fatah serta PLO, untuk berkumpul di Rusia. Dan Rusia memberikan senjata itu kepada Israel, maka juga tidak sedikit tentara-tentara Yahudi itu mati. Tapi kasihan Pak, yang namanya perang pasti akan menimbulkan masalah. Yang diberikan oleh dunia cuma apa? Yang diberikan makanan. Diterjunkan dari pesawat oleh Presiden Yordania dan sebagainya. Tapi kan itu luar biasa. Maka Masjid Aqsa itu hari ini, walaupun maaf berada tempat ibadah Islam, bahkan maklumatnya tahun ini tidak boleh Masjid Aqsa itu dipergunakan untuk ibadah oleh umat muslim. Kebijakan Israel. Maka subhanallah bapak-bapak, bersyukurlah kita punya masjid di Indonesia, tidak ada yang larang Pak. Bahkan diajak. Masalahnya yang datang pula yang tak banyak. Itulah. Yang ketiga apa? Mengucapkan salam ketika masuk kubur. Hadisnya dari Hurairah radhiyallahu anhu, dia katakan ketika para sahabat masuk ke dalam kubur, maka mereka mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan bagi kalian hai penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu kali kita dan orang-orang yang belakang. Wa nas'alukum lana mulaqul afiyah, dan mudah-mudahan ya kita meminta keselamatan. Jadi hadis itu atau doa itu pertama mendoakan mereka, kemudian juga berharap nantinya kita akan sampai sana.
Maka kalau ditanya, Pak Ustaz, boleh tak ziarah kubur kepada orang yang non-muslim? Boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan. Termasuklah ketika Nabi mendoakan atau berziarah kubur ke kuburan ibunya. Dia minta izin kepada Allah dan Allah mengizinkan untuk menziarahinya, tapi Allah tidak memperbolehkan dia berdoa. Jadi kalau ada teman kita, Pak Ustaz, rekan kerja atau mungkin rekan bisnis yang dia tidak seakidah dengan kita, kemudian kita datang ke tempat dia, boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan. Tapi jangan pula lagi bawa ayam payah, itu cuma satu, Pak. Kalau di rumah itu dua agama. Kalau di sini mudah-mudahan tak ada. Tempat kami ada dua. Istrinya muslimah, suaminya non. Kalau mati suaminya, apa yang kita lakukan? Nak diumumkan di masjid, tak boleh nak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rumah itu, insyaAllah akan dikuburkan di dekat sana 3 hari yang akan datang. Kan panjang juga je. Kemudian kita nak bertakziah. Takziah itu kan artinya menghibur, Pak. Menghibur orang yang tinggal. Cuma masalahnya yang mati ini dan muslim, kan bingung juga, Pak. Atau sebaliknya, maka subhanallah, kalau punya tetangga, kalau dah akur, kalau tidak ya keduanya mudah-mudahan muslim, itu lebih enak. Kalau tidak kan repot. Subhanallah. Maka ini yang kadang-kadang timbul. Kalau di sini tidak ada, tempat saya itu ada beberapa orang yang memang mereka terjadi pernikahan beda agama, yang selalu kami katakan, kalau mati dia nanti, apa yang harus kita lakukan? Subhanallah. Ini kan payah. Kalaupun maaf cerita, dia orang muslim, kurang taat pun masih kita bisa urus. Kalau ini, Masya Allah. Nah kemudian apa? Ketika orang masuk ke dalam kuburan, diusahakan tidak memakai alas kaki, apalagi kalau kuburan itu bagus. Ini sebagaimana yang dikatakan, ya sahibah sibyatain. Nabi pernah menengok orang pakai alas kaki, kemudian Nabi mengatakan, hai orang yang memakai alas kaki, waihaka alfi sibyatain, celakalah kalian yang memakai alas kaki, bukalah. Fanazara rajulu falamma arafa Rasulullah, kemudian laki-laki yang ditegur itu mandang, Pak. Begitu dia mandang ke belakang, nampak olehnya Rasulullah. Kemudian dikatakan khalaqahuma, kemudian dia ambil sandalnya, farama bihima, kemudian dia lemparkan. Jadi hadis ini dianggap sebagai ulama, dia tidak menjadi wajib, tapi afdalnya kalau masuk kuburan, kuburan itu bersih sebagaimana kuburan kita di sini. Berdasarkan hadis ini dianjurkan tidak pakai alas kaki. Apakah sepatu namanya, apakah sandal namanya, karena memang Rasulullah. Tapi kalau kuburannya kemungkinan banyak belik, banyak paku, banyak rumput yang akan mencelakakan diri kita, itu boleh. Tapi kalau kemungkinan kuburannya bagus, kalau kuburan di sini bagus, saya tengok itu sudah pakai deteksi detonator sehingga tidak ada besi. Tinggal coba, kadang-kadang luar biasa. Kemudian tidak duduk di atas kuburan, jangan sesekali. Apalagi maaf, berusaha untuk tidak melangkainya. Apalagi kencing atau buang air, itu dosanya besar, Pak. Li'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriku siyabahu. Sungguh kalau ada seorang duduk di atas kuburan, kemudian atau sungguh seorang duduk di atas bara api, kemudian terbakar, yataharraka, terbakar kainnya sampai ke kulitnya, dikatakan khairul lahu bi ayyajlisa al kubur, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Maka ibu bapa yang berbahagia, kadang-kadang maaf kita ke kuburan celananya bagus, nak tegak malas, capek, duduk akhirnya dicari kuburan. Maka hati-hati, jangan duduk kuburan. Kalau capek pergi saja. Tempat kita kan ada tempat duduk tu, ada apa namanya tu, tempat duduk yang dibuat untuk istirahat tu, apa nama tu, pondok-pondok lah, tak? Itu situ. Subhanallah. Maka subhanallah. Kemudian apa? Mendoakan mayat. Kemudian boleh mengangkat tangan, boleh. Kemudian apa? Yang tidak boleh itu apa namanya? Hujur. Hujur ini apa ya?
meminta atau meratap atau mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya mungkin subhanallah ada sesuatu yang berat atau menyesali. Maka dulu ada cerita dari ulama-ulama dulu, ada seorang anak yang terus menangis mengiringi ayahnya. Jenazah ayahnya diantarkan, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Setelah masuk dia masih menangis, sehingga syekh itu mengingatkan, ya anak, apakah kamu sayang kepada orang tuamu? Iya. Jangan meratap, karena engkau meratap orang tuamu akan tersiksa. Sang anak itu ngomong, ya syekh, saya meratap itu bukan karena kesedihan saya terhadap orang tua saya yang meninggal. Lantas apa yang kau tangiskan? Ya syekh, kami ini banyak adik-beradik, yang lain sudah dikasih harta, untuk saya belum sempat lah mati ya, itu yang saya tangiskan. Rupanya itu yang ditangiskan. Yang lain dah dapat rumah, dapat kebun kurma, maka tidak nangis. Saya ini nangis bukan kerana dia mati, belum sempat ayah berpesan, untuk saya belum disebutkan. Rupanya itu yang dipikirkannya, Pak. Maka subhanallah, orang menyangka dia kasihan tengok ayahnya. Maka subhanallah, maka ibu dan bapak, boleh kita menangis Pak Ustaz? Boleh. Boleh, kalau nak menangis, nangislah. Tapi kalau biasanya kalau sudah lama tidak. Maka mudah-mudahan nanti bapak ya melakukan apapun aktivitas, biasanya menjelang Ramadan ini kuburan kita ramai. Dan alhamdulillah dah bersih ya. Tapi kalau kuburan kita di sini nampaknya bersih selalu. Alhamdulillah. Kalau di kampung-kampung tu kadang-kadang dah lupa pula kita mana yang kubur, mana yang tidak. Tapi kalau ditanya kuburan yang paling bagus di mana Pak Ustaz? Di tempat orang yang berkubur sudah banyak. Kan ada Pak, tabiat atau kebiasaan beberapa kampung, mereka berkubur di samping rumah. Ya Pak Ustaz Idrus, di tempat kampung kami Pak, air tiris itu maaf tak perlu payah-payah tak ziarahnya, nengok di jendela tu nampak itu kuburannya, karena di samping-samping rumah. Ke Sumatera Barat begitu juga, ke Tanjung Pinang begitu juga Pak. Orang-orang dulu lah, kalau sekarang tidak. Subhanallah. Jadi di Tanjung Pinang itu asal ada rumah, lapang sedikit dijadikan kuburan. Tetapi kalau ditanya mana kuburan yang paling bagus, kuburan atau kita berkubur yang paling bagus adalah di kuburan yang paling banyak kuburannya. Karena makin banyak kuburannya, makin banyak orang berziarah, makin dapat kita doa mereka. Kata-kata mereka akan mendoakan. Subhanallah, disitulah bagusnya. Subhanallah. Tapi sekarang tidak ada lagi orang kuburan dekat rumah. Maka dulu ada di Tangkarang Labuai itu terjadi masalah Pak. Mengapa? Sang bapak berwasiat karena tanahnya lapang, kalau dia mati dikuburkan di depan rumahnya. Tidak diterima oleh masyarakat situ Pak. Yang ribut itu masalah. Masalahnya tanah itu tanah bapak tu, tapi tetangganya tidak seterima. Nanti bapaknya jadi hantu nih. Ribut Pak, ribut sampai turun lurah. Sudah dikali barangnya, tidak boleh dikubur karena di Pekanbaru kan tak ada kita temukan. Ada kuburan dekat rumah. Jadi dibuat begini-begini karena anaknya mengatakan kami menguburkan bapak sesuai dengan wasiatnya. Ini tanah dia. Masyarakat sekeliling tu tidak bisa terima. Tidak ada. Nanti tempat sini jadi angket macam-macam lah katanya. Akhirnya terpaksa Ustaz turut untuk menenangkan masa. Akhirnya memang tidak jadi dikuburkan di situ. Subhanallah. Pada prinsipnya boleh Pak Ustaz, tidak ada masalah. Dulu memang orang takut lewat kuburan. Sekarang alhamdulillah tidak ada orang. Bahkan ada sore-sore nampak minum kopi di kuburan tu. Masya Allah. Ada pula polisi nangkap orang nyamu di dekat kuburan. Kuburan harusnya mengingatkan dia kematian, malah nyabunya di kuburan. Yang gimana cerita? Maka subhanallah. Ada lagi Pak, dulu orang takut lewat kuburan. Ada beberapa kuburan yang dibuat pakai paralon sama apa besi apa yang untuk atap tu apa namanya, baja ringan kan dibuat orang tua. Ada beberapa tempat. Jangan kata itu, hilang pula baja ringannya Bu. Jadi ya Allah, dulu orang takut ke kuburan, harta orang mati pun dibawa. Kenapa Pak? Hilang nak baca sini Pak Ustaz. Ada pula ya. Masya Allah, memanglah orang-orang sekarang. Jadi entah apa akibatnya,
harusnya kuburan itu menjadi pelajaran bahwa dia ingin ikut mati. Sekarang pun dah sampai di tempat itu pun tak ada rasa takut sendiri. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kita untuk lebih banyak mensadarkan diri bahwa kita akan wafat, dan mudah-mudahan menjelang Ramadan ini banyak bertaubat, saling memaafkan. Untuk itu, ini terakhir menjelang Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kemudian nantinya bisa menikmati Ramadan dengan segala kesempurnaannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.